Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahrani la yanqusani Ramadan, sahru Ramadan wa sahru Zulhijjah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang dimuliakan Allah. Apa? Yaitu bulan Zulhijjah. Lalu apa keistimewaan dari bulan Zulhijjah dan amalan apa yang disunahkan, yang dilakukan di dalam bulan Zulhijjah? Yang pertama, Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan 10 awal bulan Zulhijjah. Ramadan istimewa, teristimewanya di akhir Ramadan. Zulhijjah istimewa, teristimewanya di awal bulan Zulhijjah. 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Yang kedua, afdal ayyamid dunya, seutama-utama amalan dunia. Sehingga ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah?" Rasulullah tidak langsung menjawab. Sampai 3 kali sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Illa alla yarji'a." Jika ia tidak kembali ke rumah, dia meninggal mati syahid, maka jihad itu lebih utama. Tetapi kalau dia pulang ke rumah, amalan-amalan yang dilakukan bulan Zulhijjah jauh lebih utama dari jihad itu sendiri. Saking hebatnya bulan Zulhijjah. Sehingga amalan-amalan di dunia yang paling utama itu dilakukan di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, ayyamu abdalu, ayyamal ma'lumat, ayyamut tauhid, hari-hari yang dimaklumkan, hari-hari tauhid. Kenapa disebut hari-hari tauhid? Karena di bulan Zulhijjah itu kita dikuatkan tauhid kita, dimantapkan iman kita, akidah kita. Kemudian keutamaan berikutnya disebut dengan yaum aklin wa surbin wa zikrullah, hari makan, hari minum, hari zikir.
Kenapa disebut hari makan minum? Karena ada di tanggal-tanggal bulan Zulhijjah kita diharamkan untuk berpuasa, yaitu hari Raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Kenapa disebut hari zikir? Karena disitulah kita memperbanyak takbir, zikir, takbiran dari tanggal 9 dalam sebuah riwayat sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya keutamaan bulan Zulhijjah, adanya Yaumul Arafah, adanya hari Arafah. Yaumul Rahmah, Yaumul Maghfirah, hari kasih sayang Allah, hari ampunan dosa, hari di mana mahsyar dunia, mahsyarnya dunia, bahkan di akhirat hari yang diharapkan oleh orang-orang yang disiksa, yaitu hari di mana dibebaskan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka jahanam. Hari Arafah, hari di mana iblis terhina, sulit menggoda orang-orang yang taat di hari Arafah. Itulah yang disebut dengan puncaknya ibadah haji. Wukuf di Arafah, kita yang tidak haji disunahkan melaksanakan puasa Arafah. Man shoma yauma Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa orang yang puasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, maka Allah akan menghapus dosanya selama 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu keistimewaan berikutnya adalah tidak memiliki kekurangan. Yang ada keistimewaan, keutamaan. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan syahrani la yankusani, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, 2 bulan yang tidak memiliki kecacat, yang ada keistimewaan, keutamaan. Syahrul Ramadan, Syahrul Zulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Lalu apa amalan-amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah? Yang pertama, yaitu ibadah haji. Tidak bisa dilakukan ibadah haji kecuali di bulan Zulhijjah. Inilah puncaknya ibadah. Ada ibadah yang titik tekannya kepada hati, qalbiyah namanya. Zikir khafi, mendoakan orang lain secara tersembunyi. Ada ibadah yang titik tekannya kepada badan, badaniyah, fisik, yaitu sholat, ruku, sujud. Kemudian puasa, menahan lapar dan haus. Ada ibadah yang titik tekannya kepada lisan, lisaniyah, baca Al-Quran, istighfar, zikir, jahar dan sebagainya. Ada ibadah yang titik tekannya adalah harta, sedekah, infak, zakat, kurban, titik tekannya kepada harta. Tapi ada ibadah yang merangkum semuanya, qalbiyah, lisaniyah, badaniyah, maliyah, dan itu adalah ibadah haji. Niat yang kuat. Kemudian lisan, labaik Allahumma labaik. Badan fisik harus sehat. Kemudian mal harta, dengan harta merangkum semua ibadah. Makanya ibadah yang sempurna paripurna adalah ibadah haji. Dan itu dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Amalan yang kedua, puasa sunnah. Amalan boleh dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Paling utama di tanggal 9 pada hari Arafah. Amalan yang ketiga yaitu salat hari raya Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah Tuhanmu dan berkorbanlah. Amalan yang berikutnya adalah kurban. Kurban hanya bisa dilaksanakan di hari Idul Adha dan di hari Tasyrik 10 sampai 13 bulan Zulhijjah. Selesai kita melaksanakan sholat hari Raya Idul Adha. Kurban artinya dekat. Pelaksanaan kurban sejak
Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra yang disayang Ismail alaihissalam. Disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kambing, sapi atau onta. Kurban artinya dekat. Orang yang berkurban maka dia semakin dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan ampunan Allah, dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan berkahnya Allah. Man wajada sa'atan, siapa orang yang memiliki uang, keleluasan rezeki, lam tudahi, dia tidak mau, bukan tidak mampu, karena bakhil, pelitnya. La taqrabanna musallana, jangan sekali mendekati tempat-tempat sholat kami. Karena itu di bulan Zulhijjah kita diperintahkan untuk berkurban. Begitu banyak keistimewaannya, di antaranya likulli sya'ratin hasanah, setiap bulu pahala, kebaikan, ampunan dosa. Darah yang mengalir Allah akan ampuni sebanyak darah yang mengalir itu. Kemudian binatang yang disembelih artinya adalah menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Itu di antara hikmah kurban. Amalan yang berikutnya adalah memperbanyak takbiran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, sunnahnya bahkan sejak tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Begitu luar biasanya keutamaan amalan bulan Zulhijjah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakannya dan meraih keistimewaan bulan Zulhijjah. Dan sekarang duyufullah, para tamu Allah sudah mendekati melaksanakan rukun, syarat, wajib haji. Kita berdoa kepada Allah semua yang melaksanakan haji diberikan kemudahan, kesehatan, dan meraih haji yang mabrur, haji yang mabrurah. Dan kita semua yang belum haji, tahun-tahun berikutnya diundang menjadi duyufullah, duyufur rahman, tamu Allah untuk melaksanakan puncak ibadah. Sebagai bukti kita hamba Allah, muslim, adalah ibadah haji. Sebab kata Rasulullah, siapa yang tidak punya niat untuk melaksanakan ibadah haji, silakan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min zalik. Semoga khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk benar-benar melaksanakan rangkaian ibadah nanti di bulan Zulhijjah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.